Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabarlah atas pertolongan Allah. Disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakit, Kalimantan Selatan. Sudah ditulis oleh Allah, bulan bin bulan ini, bulan bin bulan sudah ditulis sejak azali dahulu kala belum ada kita, sudah ada tulisan kita. Itu belum ada lagi, sudah ada catatannya itu. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian akan muncul ke dunia, lahir bulan bin bulan, diberi umur 63 tahun, diberi rezeki sepanjang hidupnya sekian puluh miliar umpamanya. Nah, diberikan dia jodoh, diberikan dia anak, diberikan semua sudah didaftar oleh Allah. Kita belum ada lagi, catatannya sudah ada. Nah, itu sudah kering. Dan dalam satu riwayat lain, Rasulullah berwasiat kepada sepupu Sidin Ibnu Abbas, ujar Nabi lawan sepupu nih, peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Kalau Allah kita pelihara, Allah akan membela kita. Artinya itu maksudnya, kita bila Allah, Allah akan membela kita. Kenallah kepada Allah di masa senang, niscaya Ia mengenali engkau di masa susah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, pada suatu hari saya membuncing baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah berkata, wahai anak muda, sesungguhnya aku mau mengajarkan engkau beberapa perkataan. Peliharalah Allah, peliharalah Allah, niscaya Allah memelihara akan engkau. Memelihara Allah itu artinya memelihara agama Allah dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Memelihara agama Allah disebut dengan memelihara Allah. Memelihara syiar-syiar Allah, memelihara hukum-hukum Allah, memelihara kekasih-kekasih Allah, maka niscaya Allah akan memelihara engkau. Bila kita memelihara agama Allah, jangan sampai diganggu orang, jangan sampai dirusak orang, jangan sampai dinodai orang. Kita jaga agama Allah, kita jaga hukum-hukum Allah, kita jaga syiar-syiar Allah, kita jaga kekasih-kekasih Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Peliharalah Allah, niscaya engkau mendapatinya Allah itu di hadapan engkau. Artinya bila mana kita menjaga agama Allah, menjaga syiar Allah, menjaga para kekasih Allah, maka Allah akan berada di depan engkau. Artinya Allah akan membela engkau. Dan apabila engkau hendak minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Jangan minta tolong kepada orang lain, karena orang lain tidak mampu untuk menolong orang lain. Menolong dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Bila hendak minta tolong apapun,
minta tolonglah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya jikalau berhimpun seluruh manusia dari timur ke barat untuk memberi kepadamu satu pemanfaatan, niscaya mereka tidak dapat berbuat demikian kecuali dengan sesuatu manfaat yang telah ditetapkan, ditulis bagimu oleh Allah. Dan seandainya mereka berhimpun untuk memberi kepadamu dengan suatu kemudaratan, seluruh manusia hendak menyengsarakan kita, seluruh manusia hendak menjatuhkan kita, seluruh manusia hendak menghinakan kita, berhimpun semuaan, niscaya mereka tidak dapat berbuat demikian kecuali dengan suatu kemudaratan yang telah dituliskan bagimu oleh Allah Ta'ala. Artinya, kalau orang semuaan hendak memuliakan kita tapi Allah kada, maka usaha mereka itu kada akan berhasil. Seluruh orang hendak memberi hidayah lawan kita, memberi petunjuk, semuaan menasihati, mulai kawan menasihatinya, kuitan menasihatinya, guru menasihatinya, semuaan berkumpul menasihatinya. Tapi kalau Allah memberikan izin, memberikan petunjuk, maka orang itu kada bisa dinasihati. Siapa aja kada mampan menasihati. Kalau ada orang hendak menjahili, memudaratkan seluruhnya, tapi Allah kada mengizinkan, maka usaha mereka itu pun pasti akan gagal. Nah, jadi ini adalah pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid bahwa tidak ada yang bisa memuliakan kita, tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyengsarakan kita, tidak ada yang bisa membuat kita susah, tidak ada yang bisa membuat kita sakit, tidak ada yang bisa membuat kita garing kecuali Allah. Nah, oleh karena itu, kalau hendak minta tolong kepada Allah. Boleh kita minta tolong kepada manusia, tapi itu kita anggap hanya sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah. Hanya kita minta tolong, malam sepulang, tolong bang aku ini. Minta tolong malam dokter, tolong bang obati akan aku ini. Minta tolong malam berikan aku saran ini. Ayo, kada dilarang, itu boleh aja. Tetapi dalam hati kita mau tingkatkan bahwa yang menolong itu adalah Allah. Puan ini adalah sebab saja untuk datangnya pertolongan Allah kepadaku. Nah, kayak itu. Penangjar Nabi tadi, jika minta tolong lawan Allah, karena orang kalau bisa memberi manfaat kepada engkau, kalau bisa menyusahkan engkau kecuali dengan izin Allah, ketentuan Allah. Jadi jangan diartikan terlalu sempit. Nabi jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Lalu bagaimana di rumah sakit, ya Allah tolong bang aku sakit. Nah, ada macam itu artinya. Parut lapar, ya Allah parut lapar nah, kalau kau makan nasi tolong bang tukarakan nasi ya Allah, kalau kau itu. Nah, artinya bahwa kita itu minta tolong kepada Allah bukan berarti kita kalau boleh lawan orang-orang yang minta tolong pak ambilkan itu biasa kayak tolong pak ambilkan itu, tolong pak bawakan ini, tolong pak itu. Nah, kita minta tolong kepada mereka itu dengan mengatikatkan dalam hati bahwa yang menolong itu adalah Allah, mereka itu adalah jalan untuk datangnya pertolongan Allah. Mereka jalannya, sebabnya untuk datangnya pertolongan Allah. Nah, menolong itu Allah.
Mereka itu jalan sebab untuk datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Padahal contohnya saling banyakkan sudah lawan kita. Contohnya tukang pos. Tukang pos itu iya sebab pengarannya. Sidin tukang pos itu atarakan surat. Tukang atarakan surat. Surat siapa? Surat yang mengirimi lawan kita. Nah, jadi kalau suratnya itu misalnya suratnya itu ini, suratnya itu isinya kebaikan, surat itu isinya menggembirakan, tentu kita berterima kasih lawan yang mengirim surat. Kalau surat itu misalnya menghina kita, surat itu misalnya menyinggung kita, surat itu membuat kita sakit, tukang pos nggak saya kira ini pada tahu apa tukang pos itu mengatakan aja yang tukang kirim yang jauh itu siapa orangnya. Nah itulah contohnya itu kada berbeda samuaan. Ini samuaan yang ada ini adalah merupakan sebab datangnya sesuatu dari Allah kepada kita, kuitan sebab wujudnya kita, guru sebab daripada dapat hidayahnya kita, menteri, dokter sebab datangnya kesehatan kepada kita, nasi, makanan sebab datangnya kenyang lawan kita. Memang berbuat semua itu adalah Allah Ta'ala. Nah oleh karena itu Nabi lawan Ibnu Abbas, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Jadi kita ingat benar, ingat bujur bahwa bila kita minta tolong lawan orang, nah, dalam hati kita adalah orang ini jalan datangnya pertolongan Allah. Tolong aku benar tuarakan ini. Nah, dalam hati kita nih yang menolong itu adalah Allah. Ini jalan untuk datangnya pertolongan Allah. Jalan untuk datangnya pertolongan Allah. Dan dalam satu riwayat lain sebenarnya sudah terangkat segala kalam dan sudah kering segala catatan. Artinya Allah sudah menulis, menakdirkan, ibarat pulpen, ibarat tinta sudah kering. Sudah ditulis oleh Allah, puan ini, puan sudah ditulis sejak azali dahulu kala belum ada kita, sudah ada tulisan kita. Itu belum ada lagi, sudah ada catatannya itu. Ini pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian akan muncul ke dunia, lahir puan, diberi umur 63 tahun, diberi rezeki sepanjang hidupnya sekian puluh miliar umpamanya. Nah, diberikan dia jodoh, diberikan dia anak, diberikan semua sudah didaftar oleh Allah. Kita belum ada lagi, catatannya sudah ada. Nah, itu sudah kering. Dan dalam satu riwayat lain Rasulullah berwasiat kepada sepupu Sidin Ibnu Abbas, ujar Nabi lawan sepupu nih, peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Kalau Allah kita pelihara, Allah akan membela kita. Artinya itu maksudnya, kita bila Allah, Allah akan membela kita. Kenalah kepada Allah di masa senang, niscaya Ia mengenali engkau di masa susah. Artinya beribadah secara teratur kepada Allah di waktu senang. Di waktu susah, andai kata kita kalau bisa beribadah, Allah akan memberi pahala, Allah akan menolong kita. Di waktu senang selalu berdoa lawan Tuhan, selalu minta-minta lawan Tuhan, selalu dekat lawan Tuhan. Niscaya Ia mengenali engkau di masa susah. Di waktu kita susah, kita kada kau lagi sembahyang, kita kada kau lagi tahajud, nah Allah akan tetap memberikan pahala kepada kita. Waktu sihatnya kada suapang kada tahajud tiap malam. Waktunya lapang, ini kada suah kada menuntut ilmu, belajar aja gawiannya. Pas sakit,
pas ada keuzuran apa misalnya, nah, Allah akan memberikan ganjaran seperti biasa, karena orangnya dianggap sudah kenal kepada Allah di waktu senangnya. Itu artinya kenallah kepada Allah di masa senang, niscaya ia mengenali engkau di masa susah. Artinya beribadah di waktu sihat. Nah, waktu kita sakit Allah sudah tahu aja, oh dia Tuhan ini sakit banget aja, kada dia amal, jaka sihatnya dia amal dulu tuh kayak itu. Nah, diberi Tuhan pahala. Waktu sihatnya berdoa lawan Tuhan, waktu sakitnya kalau lagi, dia Tuhan dapat beri kebaikan doanya, karena aku tahu laginya sihat selalu berdoa kepada aku. Dan ketahuilah bahwasanya apa-apa yang terluput daripadanya sebenarnya ia tidak akan terkena akan dikau. Artinya sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada engkau pasti akan kada kena. Sesuatu yang terluput daripadanya sebenarnya ia tidak akan terkena akan dikau. Sesuatu yang bukan ditakdirkan untuk kita oleh Allah kada mau kana, baik itu kemudaratan atau itu manfaat. Dan apa-apa yang kena akan dikau sebenarnya memang dia tidak akan terluput daripadanya. Nah, bila sudah ditakdirkan oleh Allah itu kena, baik manfaat atau mudarat, pasti kena. Kita hendak lawan sesuatu, hendak tiba lawan apakah sesuatu apakah, tapi itu kan ditakdirkan ampun kita kada mau kana, pasti luput, karena itu memang kada ditakdirkan untuk kita. Kayak apa aja kita gigihnya berusaha, cangkalnya berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan, tapi amun itu kada ampun kita, kada mau sampai lawan kita. Apakah halangannya, apakah rintangannya? Ada orang hendak berbini lawan seseorang, melamar, nah abah menerima, kanakannya kada mau. Berbulan-bulan berusaha si laki-laki ini, minta banyu, minta doa, sampai yang hajat lawan si bini-bini dari supaya mau. Kuitannya berusaha, calon laki-laki ini berusaha juga, berbulan-bulan terus akhirnya mau biniannya. Ditetapkan perkawinan tanggal 17 Ramadan. Sudah siap-siap 17 Ramadan diadakan pernikahan. Ini sudah bertahun-tahun prosesnya urus hanya mau biniannya menerima. Akhirnya 17 Ramadan pernikahannya, 16 Ramadan mati biniannya. Mati biniannya. Memang itu keadaan punya jatahnya. Waktu melamar orang tuanya hakun dengan senang hati menerima kanakannya, biniannya pada mau. Dibujuk oleh nang kulitan kada mau juga, dimintakan banyu ke sana kamari, didoakan, akhirnya mau. Ditetapkan tanggal, sehari sebelum tanggalnya mati biniannya. Memang keadaan punya jatahnya. Nah, maka itu doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, doa Sayyidina, doa paling bagus doa. Doa ini artinya supaya memudahkan kita dalam hidup. Apa doa Sayyidina Ali? Allahumma shrif qalbi amma sarabtahu anni. Itu doa paling bagus sudah. Allahumma shrif qalbi amma sarabtahu anni. Nah, hendak begitu. Allahumma shrif sarabta Allahumma shrif qalbi amma saraftahu anni. Apa artinya? Allahumma shrif qalbi, ya Allah, ya Allah, palingkan hatiku,
palingkan hatiku. Amma saraftahu anni, daripada sesuatu yang tidak engkau takdirkan bagiku. Ya Allah, palingkan hatiku. Artinya apa? Ya Allah, jangan handakakan hatiku nih lawan nang itu memang kada takdir ampunku. Nang alih itu kita hendak nang itu kada takdir kita. Lapah kalau situ kamari berusaha, kalau itu kada takdir kita, akhirnya gagal. Memang kada takdir kita. Nah, jadi doa ini kita kabul, bila kita hendak jadi itu. Kenapa? Takdir kita. Kita hendak langkah itu kita miliki. Kita hendak langkah ini kita miliki. Kita hendak itu kita dapati. Karena setiap kita hendak itu memang itu takdirnya ampun kita. Mengkabul doa itu tuh. Allahumma srif qalbi amma saraftahu anni. Allahumma srif qalbi, ya Allah palingkan hatiku amma saraftahu, dari sesuatu yang tidak engkau takdirkan bagiku. Jadinya kada hendak apa-apa, itu kada takdirnya. Kayak apa aja harapnya, kayak apa aja baiknya kada kepingin. Kenapa? Karena kan ada juga takdir di situ. Namanya ada kehendak, jadi itu. Jadi, ini hendak itu jadi. Walaupun berapa tahun kemudian pasti jadi. Karena setiap kali yang dikehendakinya itu takdirnya juga. Menentukan ampunnya juga. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu beserta dengan kesabaran. Artinya orang sabar itu ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan-gangguan manusia, sabar menghadapi hal-hal yang kada nyaman, ditolong Tuhan, pasti jaya. Bila orang kada yang memusuhi lawan kita, bila orang kada yang menyakiti lawan kita, kita kada mau hidup. Berdagang tak jadi guru, tak jadi apakah? Orang pina kada yang memusuhinya lawan kita, kada mau bakal tinggi bah. Tapi bila kita buka dagang misalnya, atau buka apa, banyak orang memusuhi. Ada yang mendahkan ini, mendahkan itu. Buka warung kita, banyak macam-macam. Di situ kada baik warungnya, itu ini. Nah, berarti warung kita akan jaya, kaina akan top, kaina. Itu tandanya sudah. Itu tanda. Bila kita buka, orang penyerana, ya jadinya kada kenapa-napa. Kayak itu bang sudah jadinya kayaknya. Kada meningkat yang tinggi, kada mau. Bila orang hendak tinggi martabat itu pasti awal-awalnya dicela, dimusuh, dibikut dan sebagainya. Maka itu tanda sudah fitrah, sudah sunnatullah, sudah macam itu. Sebab bila mana kita sabar menerima hal-hal demikian, kita ditolong oleh Allah. Dan bahwasanya kelapangan itu selepas kesusahan. Dan kemudahan itu bersama kesusahan. Kemudahan itu bersama kesusahan. Bila kita sulit, nah kada lawas pacang nyaman dah. Bila kita susah, kada lawas pacang lapang. Itu sudah janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-26 mengenali Islam, iman, ihsan dan alamat-alamat hari kiamat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum iztala'a 'alaina rajulun shadidul bayadi siyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amah rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-syita ri'a asy-sya' yatajawaluna fil bunyan. Summa talaka Amalia, summa qala ya Umar atadri man sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Umar berkata, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan atasnya kesan debu perjalanan. Dilihatnya kada orang jauh. Kalau orang jauh bisa datang itu berdebu-debu awak, ini kada bersih. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ibadah kami orang jauh, ketika bersih. Padahal kan orang barat, tapi kami kada mempatuhinya. Sehingga ia duduk berkatan kepada Nabi SAW, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tapak tangannya ke atas dua pahanya. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu, ya Nabi, ialah bahwa engkau mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau ada kemampuan pergi kepadanya. Itu Islam ya Nabi. Lalu ia berkata, benarlah engkau, bujur ikan wahai Muhammad. Maka kami dan Sayyidina Umar, maka kami pun tercengang, bingung, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Wahai Rasulullah, rukun Islam itu apa? Ya Nabi, ini. Nah, bujur engkau wahai Rasulullah. Bingung sahabat, siapa ini? Betapa ya membujurakan. Lalu katanya lagi kepada Rasulullah, maka kabarkanlah kepadaku dari hal iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahwa engkau beriman kepada Allah Ta'ala dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir baik dan jahatnya. Lalu ia berkata pula, benarlah engkau. Kemudian ia bertanya lagi kepada Rasulullah, maka sekarang kabarkanlah kepadaku dari hal ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu, ya Nabi, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau itu melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Kita sembahyang. Bila kita sembahyang itu kita ini seakan-akan kita ini berada di hadapan Allah, seakan-akan kita ini melihat dengan Allah itu. Nah, itu ihsan marahnya. Bila kita kada mampu demikian, diambil yang kedua. Kita sembahyang misalnya seolah-olah kita ini diawasi, dilihat oleh Allah. Nah, bila macam itu kawa itu marahnya ihsan. Akhirnya ia meneruskan perkataan lagi, habarkanlah kepadaku dari hal hari kiamat. Kiamat kan apabila wahai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab,
tidak yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Biar Nabi yang ditahu ini kada tahu juga. Aku kada tahu apabila hari kiamat itu terjadi. Kalau begitu maka kabarkanlah kepadaku dari tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya pun apa hari kiamat itu? Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya ialah bila hamba telah melahirkan tuannya. Satu itu, seorang hamba melahirkan tuan. Macam-macam tuh para ulama hadis mensyarahkan. Seorang perempuan melahirkan raja. Itu tanda hari kiamat. Artinya menjadi sebagian ahli hadis bahwa seorang ibu itu akan melahirkan anak yang mana gina anak ini menjadikan ibunya itu hamba. Nah, seorang ibu mama melahirkan anaknya kena besar, kayaknya si mama ini jadi bebunya, jadi pesuruhnya. Mestinya kan ajaran agama orang tuanya dimuliakan, ibu dimuliakan. Begitu melahirkan anaknya makin tua, makin bakti kepada orang tuanya, makin bakti, makin memuliakan ibunya, makin menghargai ibunya lebih dari siapapun. Itu anak yang baik. Nah, kalau mendekati hari kiamat itu manusia menjadikan mamanya sebagai pesuruhnya. Artinya bahwa anak-anak itu pada hari menjelang kiamat itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Mamanya diancam, mamanya disuruh itu ini, mamanya disuruh macam-macam, kayak jadi budaknya, kayak jadi babunya. Nah, itu Nabi tanda sudah mendekati kiamat. Mestinya mama yang dihormati, mama yang dimuliakan, ditinggikan, ini sebaliknya mama jadi susuruhannya. Satu itu Nabi tandanya menjelang kiamat. Dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berbangga-bangga, menegak dan meninggikan binaan. Artinya Nabi tanda kiamat juga orang yang dulunya hidup melarat di kampung-kampung, bersandal kada kayak buan bukit, ada bersandalnya ada jumlah. Bersandal kada, berbaju kada. Tapi mereka sudah kaya-kaya. Nah, kaya-kaya. Bisi rumah mewah-mewah, mobil mewah-mewah. Itu tanda hari kiamat. Dulu dusun di situ. Dahulu dusun. Miskin daerah itu. Bahkan ada sepeda motor, sepeda aja tapi ada. Nah, sekarang di kampung itu rumah megah-megah, mobil kendaraan berkeliaran di situ mewah-mewah. Nah, bila sudah di kampung-kampung macam itu pertanda mendekati kiamat. Di kampung-kampung yang dahulu miskin, kampung itu timbul di kampung itu ada tambang emas. Nah, kan, lalu orang kampung jadi sugihan semuaan. Nah, di situ ada tambang emas. Kampung sana dulu miskin, melarat, sekarang ada tambang batu bara, sugihan orang kampung sana. Di kampung sana pulang ada orang miskin, sekarang ada tambang apa, sugihan semua. Jadi orang-orang desa, orang di dusun yang dulunya miskin, kaya-kaya, kalah orang kota. Nah, itu sudah pada kiamat tanda-tandanya. Kemudian ia pun pergi, laki-laki tadi bertakun tadi pergi, bertakun lawan Nabi. Lalu aku terdiam beberapa masa, ujar Umar nih, laki-laki tadi bertakun lawan Nabi hilang. Terdiam ya aku. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, ujar Nabi, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya tadi? Kan tahulah Umar yang datang bertakun lawan aku tadi siapa?
Aku berkata, aku jawab, ya Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lu kada tahu siapa itu, kada kenal, kada tahu laki-laki itu siapa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ya Nabi itulah Jibril. Itu Jibril ya Nabi, yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang istimewa. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Apa kemuliaan sahabat-sahabat Nabi itu? Satu, mereka itu langsung bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Nabi. Kalau kita ini nih, kalau kita sekarang nih, ada yang melihat Rasulullah dalam waktu bangun nih, wali orangnya, wali orang itu. Nah, sedangkan sahabat itu mereka siang malam bisa melihat Rasulullah, lebih pada wali lagi sahabat-sahabat Nabi itu. Bukan hanya mereka sahabat itu bisa melihat Rasulullah, mereka melihat Jibril. Nah, melihat Jibril. Oh, Jibril saya yang tadi sekalinya. Saya tahu bisa aman kali, cuma ada tahu pada Jibril sebelum hilang ya tahu. Jadi sahabat-sahabat tadi itu melihat Jibril, nah melihat malaikat-malaikat lainnya, melihat Nabi, itu keuntungan, kemuliaan manusia-manusia yang jadi sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar Nabi, orang-orang yang mulia sesudah aku itu adalah sahabat-sahabat ini. Paling mulia masa, ujar Nabi, di masaku. Sesudah itu masa sahabat. Nah, karena sahabat itu orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mendampingi, menyertai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi